Perkenalkan, nama saya Ingrid Olviana Purba, NIM 72033430001 dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Stambuk 2020. Di sini saya akan memberikan kesimpulan selama 1 semester menjalani mata kuliah Manajemen Bisnis Retail. Saya telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pentingnya manajemen bisnis retail dalam konteks industri retail. Adapun beberapa poin yang penting yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, strategi bisnis retail. Pada mata kuliah ini mengajarkan saya tentang pentingnya merumuskan strategi bisnis yang efektif dalam industri retail. Strategi ini meliputi pemilihan lokasi yang tepat, penentuan asortimen produk yang sesuai, penetapan harga yang kompetitif, serta pemasaran yang efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar retail. Yang kedua, manajemen operasional retail. Nah, manajemen operasional yang efisien dan efektif sangat penting dalam bisnis retail. Mengapa? Hal ini meliputi pengolahan, persediaan yang baik, pengendalian kualitas produk, pengaturan tata letak, serta manajemen rantai pasok yang efisien guna memastikan kelancaran operasional toko dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran dalam bisnis retail. Nah, mata kuliah ini memberikan wawasan tentang strategi pemasaran khusus dalam industri retail. Saya belajar tentang pentingnya segmentasi pasar, penentuan target pasar yang tepat, serta pengembangan dan pelaksanaan program promosi yang efektif untuk meningkatkan daya tarik toko retail dan dapat menarik perhatian pelanggan. Yang keempat, perubahan dan inovasi. Pada mata kuliah ini juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan pasar dan inovasi dalam bisnis retail. Saya mempelajari pentingnya mengikuti tren dan perubahan preferensi konsumen, serta kemampuan untuk mengembangkan konsep baru dan mengimplementasikan inovasi dalam strategi bisnis retail yang kita jalani. Yang kelima, yaitu perbedaan antara bisnis retail tradisional dan bisnis retail modern. Nah, bisnis retail tradisional dan bisnis retail modern ini memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam menjalankan operasional, mereka menawarkan pengalaman pelanggan yang berbeda dan menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda pula. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat melalui yang pertama, model bisnisnya. Bisnis retail tradisional biasanya beroperasi dengan toko fisik yang memerlukan biaya sewa, inventaris, dan karyawan. Sedangkan pada retail modern cenderung menggunakan platform online untuk menjual produk dengan biaya yang lebih rendah karena tidak memerlukan toko fisik. Yang kedua, aksesibilitas. Pada bisnis retail tradisional memerlukan konsumen untuk mengunjungi toko fisik dan secara fisik. Sedangkan bisnis retail modern memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dengan memudahkan melalui internet dari mana saja dan kapan saja bisa diakses. Yang ketiga, pengalaman pelanggan. Di sini bisnis retail tradisional menawarkan pengalaman berbelanja secara langsung dan interaksi langsung dengan produk serta staf penjual. Sementara pada bisnis retail modern menawarkan kenyamanan berbelanja online dengan kemudahan pencapaian produk, ulasan pelanggan, dan opsi pengiriman yang fleksibel. Lalu yang keempat, persaingan dan jangkauan. Pada bisnis retail tradisional biasanya bersaing dengan toko sejenis di daerah sekitar mereka. Bisnis retail modern ini dapat bersaing secara global dengan kemampuan untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi geografis. Dan yang terakhir perbedaannya itu perubahan dan inovasi. Bisnis retail modern cenderung lebih cepat dalam mengadopsi teknologi baru dan inovasi dalam pengalaman pelanggan, seperti sistem pembayaran digital, personalisasi, dan analisis data. Sedangkan bisnis retail tradisional mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti perubahan ini. Adapun kesimpulan yang terakhir yang dapat saya simpulkan pada mata kuliah ini yaitu mengenai marketing mix. Marketing mix dikenal juga sebagai 4P, yaitu yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion.
Nah, ini adalah kerangka kerja yang digunakan oleh pemasar untuk mengatur elemen-elemen pemasaran yang berkontribusi pada keberhasilan suatu produk atau layanan di pasar. Keempat elemen ini harus diatur dengan hati-hati untuk mencapai tujuan pemasaran. Perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenangkan persaingan di pasar. Marketing mix ini terdapat ada 4. Yang pertama, produk. Produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Faktor-faktor seperti kualitas, fitur, desain, merek, dan pelayanan purna jual harus diperhatikan dalam pengembangan produk yang sukses. Yang kedua, price atau harga. Penentuan harga yang tepat adalah kunci untuk mencapai tujuan penjualan dan keuntungan suatu perusahaan. Harga harus mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan, permintaan pasar, dan strategi penetapan harga pesaing. Yang ketiga, place, yaitu bisa disebut dengan tempat. Tempat merujuk pada saluran distribusi yang digunakan perusahaan untuk membuat produk atau layanan yang tersedia bagi pelanggan. Keputusan terkait tempat melibatkan pemilihan lokasi toko dan fisik. Lokasi toko fisik, distribusi melalui saluran online, serta strategi distribusi dan penyimpanan yang efisien. Dan yang terakhir itu promotion atau promosi yang terdapat pada marketing mix. Promosi mencangkup semua kegiatan pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa kepada pelanggan potensial. Ini meliputi strategi periklanan, penjualan personal, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai manajemen bisnis retail. Maka dapat disimpulkan bahwa mata kuliah manajemen bisnis retail ini memberikan wawasan dan pemahaman yang luas tentang aspek-aspek penting dalam mengelola bisnis, terutama pada bisnis retail. Nah, saya yakin bahwa pemahaman dan keterampilan yang saya peroleh dari mata kuliah ini akan sangat berguna dengan menghadapi tantangan industri retail di masa yang akan datang. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam manajemen bisnis retail guna menjadi seorang profesional yang sukses di dalam bidang ini. Saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.